Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Pernah buka amplop Amin. itu, jangan pernah buka. Sampai di rumah saya itu ada tempat memang biasanya itu, kasih masuk ke situ, jangan pernah tahu berapa isinya. Jadi kalau kita tidak tahu berapa isinya kan bebas, lepas saja. Tapi kapan ditahu sekian sudah. Makanya semuanya menghubungi saya dan memberitahu sekian ku kasih, itu pasti saya tidak datang. Saya sudah pastikan itu. Nah, karena berat. Berdakwah itu tidak mudah, Pak. Kita yang ngaji di tasawuf itu tidak segampang yang orang lihat ini. Mau berangkat saja itu menata kalbu itu luar biasa. Iya. Makanya saya itu tidak ada urusan. Mau terima tidak, mau terima dakwah tidak, bukan urusanku. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sudah. Iya. Walaupun banyak orang mengatakan saya penceraman tidak ada dalil. Itu kan gitu. Tidak masalah. Yang penting Nabi Muhammad saja yang ada mukjizatnya. Kemudian yang kedua, yang didampingi oleh malaikat Jibril dan bisa didampingi sekian ribu malaikat, itu masih dicaci, apalagi kita ustaz kayak begini. Tidak ada itu. Kalau jadi ustaz tidak mau dicaci, tidak usah jadi ustaz. Karena semua kebaikan itu pasti ada yang mencaci. Iya. Sama Pak Bupati kalau bagus sih jeli jalanan pasti bilang, gaji bupati maka jalan langnya buat diminum ribatan lalu kan. Tapi aku makan jai lalangnya mano kok tuh nasa capu manuku nalap foto gara-gara makan jalan langnya. Kan begitu. Iya kan? Pak Bupati turun bagi-bagi nasa melo setia cuma bere. Dia nak bagi-bagi nasa bupati seke. Tidak dinampakkan maka dia gagak berakan. Ya pitangin nasa ya melo setia ceng. Itu susah. Karena yang salah kalbunya memang. Iya. Ya nama salah kalbu dia gak menderita umrah na posting alhamdulillah baru kita tawab langsung na komi. Ya melu setia ceng. Ternyata melu ya ceng iko malah saat ya Pak dia gak mau pakai joka. Ya kan gitu. Itu aja kebalikannya. Nah taraktir ki anggota sibat tak masih sekolah na taraktir ki. Kalau ketemu di warung baru na foto nih, woi alhamdulillah dapat traktiran dari teman. Langsung tuh na komik dia dapat pita-pita siati. Dia na pita-pita ngite, dia na memang susah pada dia dioli. Kan begitu. Dan sama aja yang sekarang itu yang banyak teriak Pak. Teriak mako-mako na sama dia ke jabatannya, kok ke jabatan nama tuh mamako. Nah saya begitu. Makanya kita bisa harusnya selektif. Saya itu tidak. Ulama kita mengatakan kita harus pakai ukuran kalbu. Bagaimana ketika posisi di situ. Iya. Ini pesan yang penting saya sampaikan. Kemudian untuk guru-guru yang hadir, saya pesankan jangan pernah ingin membuat anak-anak kita jadi pintar kalau mengajar. Jangan. Salah satu kegagalan seorang guru itu ketika ingin kalau anak-anak muridnya itu pintar. Karena kapan anak itu bodoh, pasti dia jengkel. Ya kumelo ki kumacana, tayo na bodoh anak pasti macam kalau kita marah keikhlasan sudah hilang. Dan itu hijab. Makanya yang paling gampang adalah ajarkan saja ilmu yang Allah berikan dan doakan dia nanti Allah yang kasih hidayah. Jangan pernah berharap dia pintar. Walaupun kita harus doakan dia, tapi berharaplah dia menerima hidayah dari Allah. Itu aja. Makanya guru ini harus punya tirakat. Mestinya harus wudhu sebelum berangkat mengajar. Baca sholawat sebelum mengajar. Itu aja kuncinya. Supaya itu masuk ke kalbunya anak-anak. Sekarang kan guru baru 1 hari terlambat sertifikasinya langsung bikin status. Pembawa uang sertifikasi terbalik di jalan. Wah ini menjadi masalah. Ini yang penting saya wasiatkan. Kemudian ini sudah 1 jam lebih. Ditambah sedikit ya. Ini sudah lewat 5 menit setengah 11. Iya, saya belum sampai ke langit ke-7. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Harun. Langit ke-5. Langit ke-5 itu adalah Nabi yang mendampingi Nabi Musa. Di langit ke-6 itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sebenarnya Nabi yang rusak lidahnya. Karena di masa kecilnya itu dia memasukkan bara api di mulutnya. Makanya itu doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi dia minta ada nabi yang mendampingi. Itulah Nabi Harun. Nabi Harun ini adalah salah seorang komunikator ulung dan dia hebat dalam filsafat. Jadi masakanya sama di pejabat sekarang, ada juru bicaranya, ada staf ahli. Itu Nabi Musa yang pakai begitu. Naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu menangis.
Karena dia mengatakan inilah satu-satunya nabi yang mengalahkan umatku, banyak masuk surga, ini umatnya Nabi Muhammad. Naik ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Paling tinggi tempatnya Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Naiklah Rasulullah ke langit ke-7 ketika itu melewati naik ke Sidratil Muntaha, tapi malaikat Jibril tidak bisa ikut. Makanya Jibril kan mengatakan, saya cuma sampai di sini Muhammad, kalau saya lewat pasti hancur. Nabi mengatakan tidak. Kumpulkan semua kemampuanmu Jibril. Kita sudah berdampingan mulai dari Makkah sampai ke sini. Ternyata apa yang terjadi Pak? 350 sayapnya malaikat Jibril dia kumpulkan, itu tidak bisa meninggalkan langit ke-7. Tidak toliyokumi romonroh. Dari situlah Imam Ja'far dalam kitab Al-Barasanji menulis, anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi dia tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Tapi kamu bisa berada di situ. Nah, ketika Nabi di Sidratul Muntaha, Guru Taqi Jadul bin Yusuf kali Sidendring, saya dengarkan ceramahnya, dia mengatakan, itu bukan di Sidratul Muntaha Nabi menerima sholat, tapi di mana? Di alam mustawa. Ada alam antara itu, namanya alam mustawa. Disitulah Nabi mengucapkan at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Baru berhenti. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kalau dapat kalimat ini di tahiyat, jangan disambung. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, singgah. Itu kalau Rasul. Kalamun Nabi itu. Dan siapa yang membaca kalimat ini itu seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu sama pahalanya ketika kita berjumpa Rasulullah secara langsung. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya ketika kita bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Makanya 3 kalimat ini jangan disambung. Nanti kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya di tarekat itu kan pakai 2 jari. Itu juga disebut 2 temas syarat lalu tamalaisan. Kenapa itu dipakai? Bersedekap juga kan begitu 2 jari. Makanya kau masam pajangi aja naidi madenge tapi tilawi pong Allah Ta'ala na alena jagaiki. Sama analoginya begini, ketika kita jalan, ya kau anak tata suruh makatan niki itu biasa lepas tangannya. Magampal lepak, tapi kita coba gare idi makatan ni liman tanah dia lepak. Jadi jangan kita yang masuk, tapi minta Allah yang menjaga. Jadi aja nih di mengulu Allah. Akbar. Oh, sila daki. Iya. Minta supaya dia tidak melepaskan kita. Karena kalbu itu dia yang pegang. Terbuka tertutupnya, masuk keluarnya dia yang pegang. Karena dia yang kendalikan iman, minta dia supaya dia tidak mencabut itu. Aja nih di mengulu sila daki. Iya, itu seperti terbawa arus. Tapi iya koi alena warakangi yang itu nak kenapa? Utama koli lalu warakan na po Allah Ta'ala. Tapi kuncinya kan ada 2. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Kan 2 aja kuncinya kalau salat. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sumpah po mu pada komite. Itulah yang naik as-salatu mirajul mu'minin. Tapi fa illam takun tarahu, kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakin ko saja bahwa dia melihat aku. Kayak ada CCTV. Makanya tidak usah naik, cukup dibawa. Dalilnya ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wa kan wallahu akrabu min hablil warid. Itu tidak usah naik Allah. Ku akbar. Silakan. Cukup dibawa. Kan gitu kan. Ada biasa begitu Bu ya? Serius sekali. Allah. Tapi tidak masalah. Kalau itu yang dipakai untuk koneksi. Tapi kalau tidak bisa cukup dibawa. Kita yakin bahwa Allah melihat kita. Allah melihat kita ruku. Allah melihat kita sujud. Itu yang paling gampang. Tidak usah naik. Karena memang juga dalilnya ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu kan itu kuncinya. Kalau yang naik itu setengah hidup. Gitu. Langsung Allah. Sampai ke langit ke-7 baru tuh akbar. Nah itu. Itu kan gitu. Itu agak berat. Ya. Kemudian Nabi kan itu naik ke alam mustawa. Disitulah dia melihat langsung Allah dengan wajah yang asli. Tidak ada Nabi yang bisa melihat itu. Nabi Musa hanya mendengarkan kalamnya. Makanya disebut linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Tapi apakah Allah ada di situ? Oh tidak. Kita di saya NU, Ahlussunnah wal Jamaah dia.
Kita yang dari NU itu tidak pernah memahami Allah di situ. Karena kenapa? Wa huwal latiful khabir. Kalau kau tempatkan di situ berarti itu jadi makhluk. Jadi bagaimana memahami? Kalau saya bilang begini, saya naik di masjid Pondok Pesantren Asadiah Baraka, baru naik ke menara. Di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Cuma posisi untuk melihat bulan itu harus di menara. Sama dengan Rasulullah. Untuk melihat Allah, itu posisinya di alam mustawa. Tapi Allah bukan di situ, itu masih jauh. Itu cara memahaminya. Banyak kita di Ahlus Sunnah itu memahami, jangan bilang Allah itu turun sepertiga malam. Kan begitu Salafi sekarang. Allah itu turun di sepertiga malam. Saya bilang Allah paling sibuk. Karena di Jakarta dulu turun dulu di Papua. Kembali turun di Sulawesi Selatan. Baru turun. Itu saja tugasnya putar-putar itu. Jadi bagaimana cara memahami? Itu bagikan balon, Pak. Balon ini cahayanya sampai ke lantai, tapi balonnya tidak turun. Yang turun itu adalah rahmat Allah, dan yang menangkap nur itu adalah kalbu. Maka orang yang bangun di waktu itu akan terkoneksi dengan rahmat Allah. Itulah dimaksud Allah turun di sepertiga malam. Ini nih yang jadi masalah kan. Kayaknya ngaji itu penting, Pak. Ulama kita itu sudah bahas itu. Di Ahlus Sunnah, di Asadiah ini sudah pakai semua. Jangan sampai terkontaminasi pikiran Allah turun kemana-mana, itu jadi masalah. Sejak kapan Allah terikat oleh waktu itu? Tidak. Karena dia yang menciptakan itu. Sama jadi semesta pembicaraan. Itulah ulama-ulama kita dari dulu. Kemudian, ini nih hakikatnya. Ini karena waktu sudah lewat. Ini hakikatnya. Karena sholat yang dia terima kan 50. Nabi Ibrahim kan tanya begitu. Berapa yang dikasih ke Muhammad? Nabi bilang sholat. Seandainya bilang, apa yang kau lihat? Tapi memang ada dalam hadis qudsi itu. Saya baca. Ini penting kita tahu juga. Nabi itu mengatakan, saya dikasih 3 ilmu oleh Allah. Ilmu yang wajib saya sampaikan. Ada ilmu yang saya boleh menyampaikan, boleh tidak. Ada ilmu yang memang saya dilarang untuk menyampaikan. Jadi ilmu yang wajib disampaikan oleh Rasul itu adalah ilmu fikih, ilmu syariat. Ilmu yang boleh Nabi sampaikan, boleh tidak, itu ilmu hakikat. Sedangkan ilmu yang tidak boleh